Selamat sore semuanya, bertemu lagi bersama saya Raffi Ahmad. Dalam kata hati inilah saatnya, hati yang bicara. Pada sore hari ini, sahabat kata hati saya yang hadir, ini bukan hanya sekedar sahabat buat saya. Dia sudah seperti saudara, seperti kakak, sahabat, pernah menjadi musuh dalam arti kata saya sering, saking dekatnya sama dia udah sering istilahnya, udah seperti adik kakak sama dia. Dan dia ini adalah sosok wanita. Wanita yang benar-benar sangat kuat, bermental baja, cantik parasnya. Dan khusus pada sore hari ini, dia akan membagi kata hatinya untuk kalian semua. Mengawali karir sebagai model, Luna Maya begitu cepat meraih popularitas. Ketika dirinya menjejaki dunia akting di tahun 2004 silam, maka sejak itulah nama Luna Maya terang benderang di seantero negeri ini. Catatan kelam di sepotong durasi video tahun 2010 silam menjadi titik balik dalam kehidupan Luna. Dari awal saya komit, saya adalah korban, jadi saya tidak merasa terbebani. Inilah Luna, sosok wanita yang cerita hidupnya dipenuhi titik dan koma, namun indah pada akhirnya. Kata hati dari Luna Maya. Apa kabar Luna? Jinjit, share jinjit, share jinjit. Tepuk tangan sekali lagi untuk Luna Maya. Raffi. Aduh, balik duduk sih. Luna, boleh duduk silakan. Seneng ya ngelihat Luna bisa senyum lagi, seneng ya? Seneng nggak sih penonton? Gitu ya? Senang ya? Saya Seneng juga dong. senang. Aku juga seneng sebagai sahabat bisa lihat Luna senyum lagi, bisa ngelihat Luna semangat lagi. Luna ini benar-benar adalah wanita yang artis yang luar biasa. Film, sinetron, model, apalagi presenter. Emang cita-cita Luna itu dari dulu? Kalau ditanya cita-cita dari awal sih sebenarnya enggak ya. Sebenarnya lebih kayak sesuatu yang nggak diduga aja gitu. Tapi memang kalau udah ditanya dari kecil suka ya suka gitu. Soalnya dari kecil emang suka nonton film. Terus juga paling suka tuh kayak bukan ikut tapi kayak ngelihat pemilihan Miss Universe gitu yang dada-dadanya gini-gini gitu. Terus jadi ya waktu SMP tuh sebenarnya dikerjain sama temen. Suruh ikutan gitu, udah ikut-ikutan aja cover girl gitu. Enggak. Sedangkan waktu SMP kan lumayan agak tomboy ya, jadi nggak berpikir untuk ikutan. Dan kalaupun ikutan juga nggak berpikir menang, nggak berpikir bakal gimana lah gitu. Jadi menang waktu itu? Menang Pak. Juara berapa Bu? Juara 3 Pak. Juara 3, hebat banget. Juara 3. Iya. Berlanjut sampai sekarang, awalnya modeling, terus udah gitu model iklan, dari situ baru sinetron, baru film, sinetron, terus ya udah baru presenter. Tapi apa yang ngebuat Luna dari tomboy berubah sekarang menjadi Luna ini menjadi sosok dan image wanita cantik? Ini aku aja sebagai sahabat dan sebagai laki-laki ya, jujur nih, ini aku jujur ya, dari kata hati aku yang paling terjujur. Wanita di Indonesia yang paling cantik itu nggak ada yang lebih cantik dari Luna Maya. Masa sih? Iya. Nggak Yuni Sara. Kalau Yuni Sara nomor 2 deh, Luna Maya nomor 1. Gila lo, Vi. Enggak, Luna, serius. Itu image-nya Luna itu seperti itu. Masa sih? Tapi Luna sendiri banyak yang cantik. Ada Dian Sastro, Mariana Renata, Titi Schumann. Banyak deh. Itu kata Luna Maya. Tapi kalau kata orang-orang di luar sana, ini dia. Kecantikan Luna dan segala pesonanya adalah daya karunia dari sang ilahi yang sulit ditepikan keberadaannya. Akting Luna juga kemampuannya berolah vokal makin mendidihkan sang Dara sebagai pesohor kaum hawa. Apa ya, namanya cantik, terus dia smart juga sih. Aktingnya bagus. Apa lo ninggalin gue? Ninggalin gue di saat lo dapet semua yang lo mau. Hati gue, harga diri gue, dan sekarang lo bilang gue pelacur.
Kalau MC juga bagus juga. Pintar dan gokil. Cantik ya, tinggi, seksi. Cool ya, cantik, tinggi, dan smart. Idaman deh. Wah, banyak banget sih. Dan ya itu sih, gue gak kenal orangnya soalnya, jadi gue cuma tahu itunya doang. Cantik, tinggi, smart, seksi, Wow. gokil. Cia. Itu kata mereka Luna. Tapi tadi Luna belum jawab pertanyaan dari aku. Luna. Apa tuh, Vi? Bagian dari fisik Luna yang paling Luna suka itu apa sih? Apa ya? Yang lumayan ya, yang aku suka ya, boleh lah ya. Kalau ditanya ya. Mata kali ya. Saya warna matanya lumayan agak ijo-ijo gitu sih. Jadi kalau misalkan banyak orang yang harus pakai kontak lens, mungkin aku enggak. Malu Afi. Jadi emang sih, tapi jujur ya, laki-laki itu pasti akan luluh hatinya ketika ditatap sama Luna Maya. Aku setuju banget. Masa sih? Bener. Gila lu, Vi. Beneran Luna, aku beneran nggak Malu, bohong. gila. Tapi Lun, tadi Luna bilang mulai meniti karir di tahun 1999 sampai tahun ini adalah tahun 2012. Berarti kurang lebih berapa tahun tuh Lun? 12 tahun ya, ya. 12 lebih. Ya tapi kan Lun, yang namanya hidup ini semua dunia berputar. Saat itu Luna ada di atas. Ada kalanya Luna terpleset. Jatuh, istilahnya jatuh. Luna menghilang waktu itu. 2 tahun ada? Setahun lebih ya. Setahun. Itu kemana aja sih Lun? Sebenarnya nggak ngilang. Orang aja yang ngilang dari gue aja gitu. Jadi Luna nggak pernah Enggak, ngilang? aku sih nggak ngilang sih, Vi. Ada aja gitu. Maksudnya aku selama ini di Jakarta. Cuma mungkin memang pada saat itu semua kerjaan langsung udah putus, udah selesai gitu. Jadi memang nggak ada kegiatan pekerjaan yang mengharuskan aku tampil ataupun ya seperti itulah gitu. Jadinya pada saat itu aku lebih sibuk memikirkan proses hukum yang sedang terjadi sih gitu. Memang konsentrasinya lagi di sana banget karena lumayan agak capek ya dan berat sekali, apalagi berhubungan dengan yang namanya hukum di Indonesia tuh rasanya udah kayak 1000 tahun sih. Jadi kalau ditanya nggak lama ya ngilangnya gitu, cuma setahun, nggak percaya deh, rasanya tuh lama banget. Itu kata hati Luna ya, lama banget ya. Pertama marah, kecewa, takut, ya semua jadi satu lah. Nggak tahu mau nyalain siapa, mau nyalain diri sendiri juga nyalain diri sendiri. Tapi kesel, pernah kesel nggak sama diri sendiri? Kesel sama diri sendiri? Ya kesel sih, tapi akhirnya berjalannya dengan waktu, keadaan, ada hal-hal yang orang nggak paham, jadi keselnya sama keadaan gitu. Kok nggak paham sih orang gitu? Kok nggak paham, kok nggak ngerti gitu? Dijelasin, pasti udah disudutin gitu. Kalau udah disudutin mau kita jelasin bagaimana prosesnya, bagaimana sebenarnya juga orang nggak akan percaya. Lu udah salah gitu. Gimana caranya kamu mengisi hari-hari itu? Apa kamu lebih banyak diam di rumah? Pasti diam di rumah sih. Pulang ke Bali? Iya. Pas udah mulai reda sih, lebih banyak di Bali juga. Terus mulai kayak melakukan kegiatan yang mungkin selama ini nggak pernah bisa dilakuin. Kayak mulai ketemu sama teman-teman, kayak ngumpulin project, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin. Jadi lumayan, kayak akhirnya bikin film yang kayak gitu-gitulah gitu. Hikmahnya banyak. Dan juga pastinya pemirsa, habis ini kita akan ingin lebih tahu lebih banyak tentang cerita Luna Maya, sahabat kita. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati bicara.
Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara bersama sahabat Kata Hati kita, Luna Maya. Kita sambungin pembicaraan tadi yang terputus ya Luna ya, soal hikmah dari semua ini. Hikmahnya tadi Luna bilang banyak. Apa aja sih Luna hikmahnya? Lebih sabar kali ya. Mungkin sebelum-sebelumnya lebih kayak emosian moody, gitu. Moody, marah-marah. Sekarang lebih kayak kalau ada apa-apa tuh lebih ya udahlah ya, ntar juga lewat gitu. Kayaknya yang lebih parah udah pernah dilewatin deh, masa yang kecil aja nggak bisa dilewatin. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya buat aku jadi lebih tenang, lebih santai gitu. Terus lebih menikmati hidup. Mungkin kalau kemarin-kemarin tuh kan fokus di kerjaannya. Setiap hari kerja dan kerja. Enak sih, maksudnya kalau ditanya ada penghasilan, mau beli apa juga bisa, atau segala macam. Tapi kayaknya hampir nggak ada waktu buat diri sendiri ya. Kadang-kadang jadi kayak ngelupain Lunanya sendiri ini gimana sih rasanya gitu. Apa sih Luna ini yang mau, yang dimauin, supaya dia bisa happy, supaya dia bisa lebih maksudnya berkembang secara Luna ini gitu. Akhirnya aku berpikir bahwa sekarang tuh kayak aku prioritasin diri aku sendiri gitu. Kayak aku pengen liburan anytime aku mau. Kalau ada yang bilang, ya tapi ada kerjaan walaupun misalkan bagus, tapi kalau menurut aku kayaknya aku harus mentingin diri aku dulu deh gitu. Mungkin aku harus ke Bali, ketemu keluarga. Uang tuh bisa dicari sih, tapi kebahagiaan kalau kita nggak bisa ciptain sendiri, nggak akan datang gitu loh. Luar biasa. Aku pernah percaya satu hal. Selama ini yang mutus kerjaan aku, rezeki aku adalah manusia. Kalau Tuhan belum bilang belum, ada aja gitu. Mau cuma 200.000, 300.000, ada aja. Dan di situ aku juga kayak ngerasa bahwa oke, kalau saya nggak kerja di sini lagi, saya mau ngapain ya? Akhirnya mulai kayak ngelakuin hal yang lain gitu, sampai garasil deh gitu. Oh ya? Iya. Maksudnya garasil yang baju? Iya, baju bekas-bekas saya gitu. Akhirnya ada, itu bukan karena nggak ada duit, tapi lebih kayak selama ini nggak sempet ngurusin rumah, kayak baju banyak numpuk di rumah yang udah nggak kepake. Akhirnya ya, yaudah deh kumpulin garasil. Terus udah gitu mulai dagang kecil-kecilan. Ya sampai hal yang kayak untuk mengisi waktu luang gitulah. Terus ya kalau ditanya mungkin penghasilannya sebanyak yang dulu pasti kan enggak gitu. Tapi masih mampu banget untuk nikmatin hidup, masih mampu banget untuk nyenengin orang tua gitu. Walaupun secukupnya kayaknya udah cukup kok gitu. Bersyukur aja lah. Intinya bersyukur. Bersyukur intinya. Kayak kita masih di mobil, banyak orang yang kekurangan, kok kita masih ngeluh sih gitu. Kayaknya rasanya nggak adil ya. Mereka lebih berhak ngeluh dibandingin kita sih gitu. Jadi aku pikir nikmatin aja, pasti akan ada jalannya sendiri lah. Satu kata buat Luna sekarang benar-benar dewasa. Ais. Terima kasih. Senyum. Luna senyum lagi itu yang paling dikangenin sama kita semua, senyumnya Luna itu benar-benar banyak yang kangen. Amin. Bukan hanya aku aja Luna, tapi ini dia nih, banyak yang kangen sama Luna. Senyum dan tawa adalah penanda warna bahagia hidup manusia. Tawa Luna Maya juga senyum bahagianya serasa rintik hujan yang menyapu semusim kemarau yang kering kerontang. Kangen nggak Luna lihat? Itu ya kangen sih. Cuma tanpa beban, tanpa masalah, Luna senyum. Ya, saya juga kangen. Sama, aku juga kangen sama Afi. Saya suka sedih jadinya. Jangan sedih dong, harusnya kan aku yang sedih, Afi. Iya, tapi karena aku boleh cerita dikit waktu Luna mungkin
mendapatkan masalah yang terpleset itu. Afi banyak bantu waktu itu kan. Pas aku lagi di kabur-kaburan gitu. Dijat kan. sama orang, Luna lagi Nginepnya rumah Afi ya. Luna tuh nginep di rumah aku sama teman-temannya. Aku sampai sedih maksudnya. Ya karena di rumah juga banyak wartawan. Seminggu ya Luna, seminggu loh Luna. Ada polisi datang apalah segala macem. Jadi kayak ada tempat tenang ya. Aku jujur aja sebagai sahabatnya Luna ya. Saat kejadian itu aja, Luna satu rumah sama aku nggak berani nanya loh sama Luna. Luna datang ke rumah, dia ada temannya waktu itu sama Ola sama siapa, sama Loli. Aku selalu ngebiarin mereka bertiga, aku pergi keluar. Enggak, Afi udah bantuin dengan banyak banget sih. Maksudnya, banyak yang menjauh ya, pasti karena nggak pengen terlibat ataupun apapun. Tapi kalau ditanya siapa yang nggak menjauh ya Afi salah satunya sih gitu. Kalau yang lain sih semuanya kayak basa-basi gitu loh, kayak nanya aja gitu, nggak apa-apa tapi nggak ada apa, ya nggak ada apanya gitu ya. Aku juga nggak ngerti, aku tuh bingung. Aku tanya sama Luna juga bingung. Aku bilang yaudah Luna mau tinggal dulu di rumah Afi nggak apa-apa, pakai mobil Afi nggak apa-apa. Aku juga sedih kalau inget-inget masa itu karena. Tapi yang aku salutnya kamu itu kuat, kamu itu hebat. Iya, kalau nggak kuat gimana, bunuh diri kali. Ya, tapi alhamdulillah udah lewat lah. Udah apa ya? Ya udahlah. Ya udah. Nggak ada yang perlu disesalin. Cuma ilmunya, pengalamannya itu pelajaran yang saya yakin di bangku sekolah manapun kayaknya nggak akan sama deh. Kita mau kuliah setinggi apapun, dengan guru tuh, pengalaman tuh adalah guru terbaik tuh, bener banget sih gitu. Mikirinnya sih hari ini dan besok sih. Kalau kemarin dipikirin juga nggak akan ngerubah apa-apa kan. Kayak kita berkutak pada sesuatu hal yang udah lewat, mau kita sampai mati pun nggak akan ngerubah. Yang namanya sejarah, yang namanya masa lalu tuh nggak akan berubah gitu. Yang bisa berubah adalah masa depan karena kita mengubahnya hari ini gitu. Jangan mencoba untuk lari lah ya gitu. Sebesar apapun masalahnya, ini juga buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Kayak masalah apapun lah gitu. Jangan lari, jangan mencoba untuk mencari jalan keluar yang singkat atau yang cepat atau gimana. Semakin cepat kita hadapin, semakin selesainya juga cepat juga sih gitu. Dingin. Banyak teman yang datang ya. Saat Luna jadi seorang bintang, saat Luna lagi dipuja-puja di sana sini, saat Luna terpeleset, banyak juga yang pergi. Ya, kurang lebih lah ya. Pemirsa, ternyata sahabat sangat-sangat berarti untuk seorang Luna Maya. Tetapi kita semua ingin mengetahui keluarga. Sedekat apa Luna dengan keluarganya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara bersama Luna Maya. Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati bicara. Sahabat untuk Luna Maya, mereka adalah orang-orang yang sangat berarti. Tapi soal keluarga. Keluarga. Kalau keluarga sih nggak perlu diomongin ya, Vi ya.
diem aja mereka tuh support gitu. Kita nggak, saya nggak minta aja mereka kasih gitu loh. Karena itu aku juga nggak pengen ngelibatin mereka sih gitu loh. Aku nggak pengen nyusahin mereka, walaupun sebenarnya mereka minta gitu, mau dibantuin apa enggak mau gitu. Nggak tega juga ngelihatnya gitu. Pasti, aku ngerti banget. Dan yang lebih hebatnya lagi sih keluarga aku sampai detik ini nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya? Sama sekali nggak pernah nanya. Cuma nanya aja kayak oke. Mengingat-ingat flashback masa kecil Luna dengan ayah almarhum, dengan ibu, apa sih yang Luna ingat? Kita semua suka liburan ke Lombok, camping gitu. Sama ibu? Sama bapak. Terus kakak gitu. Ke Lombok, camping, naik mobil. Terus sampai Sumbawa, naik mobil. Pernah kangen nggak sama almarhum papa Luna? Kangen banget. Karena waktu ditinggal juga masih lumayan kecil ya. Maksudnya ya sih 12 tahun mungkin masa-masa kayak transisi dari anak-anak menuju remaja gitu ya. Yang paling diingat banget sama Luna, yang paling diingat soal almarhum yang mungkin waktu Luna kemarin saat dalam kondisi terpleset jatuh, pernah nggak Luna seandainya ada papa, pernah inget? Sama sih pasti sama ibu ya. Bapak tuh orangnya nggak pernah ngejudge orang, nggak pernah. Kalau kita salah kita pasti dibilang salah, tapi kalau kita benar pasti dibilang benar. Dan aku rasa sih sama lah pasti reaksinya sama ibu, cuma akan support kita, bantuin dengan cuma memberikan senyuman mungkin ya. Nggak perlu ditanya-tanya, diinterogasi atau diapa-apain, tapi senyum aja ngeliat kita udah cuma nanya oke, pasti ya kurang lebih gitulah. Lebih berat mana Luna? Kehilangan almarhum papa saat itu, atau kehilangan istilahnya kepercayaan orang, dijudge orang, lebih berat mana? Lebih berat kehilangan bapak sih. Kenapa? Karena ya, bapak nggak bisa tergantikan? Nggak bisa sih. Kalau kita dijudge orang ya, aku masih bisa, ya udahlah ya gitu. Itu bisa kita buktikan dengan waktu sih gitu. Berjalannya waktu, kita bisa buktiin bahwa kita jadi orang yang lebih baik. Kita bisa buktiin bahwa ya namanya manusia nggak lepas dari yang namanya salah, hilaf. Apapun yang jeleknya, itu deket banget sama manusia gitu. Untuk apa kita dikasih ujian? Kita sekolah aja ada ujiannya. Masa hidup nggak ada gitu. Jadi aku pikir ya setiap orang juga punya proses pendewasaan yang beda-beda, proses kematangan yang beda-beda, proses itu manusiawi, itu natural. Sorry, kalau berarti sahabat sama keluarga, berarti Luna lebih dekat sama? Kalau ditanya lebih dekat dua-duanya. Cuma memang karena kan selama berapa belas tahun ini kan aku tinggalnya di Jakarta. Ya, Luna tinggal sendiri. Kepisah sama keluarga. Jadi berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Jadi dari Luna berkarya di dunia entertain ini memang benar-benar sendiri ya Luna. Sendiri. Tapi Luna banyak loh di luar sana yang terus mensupport Luna. Amin. Karena banyak banget fans Luna. Apalagi kemarin Luna menghilang, banyak sangat yang kangen sama Luna. Amin. Mau tahu support Luna seperti apa? Support. Dari awal saya komit, saya adalah korban, jadi saya tidak merasa terbebani. No problem. Itu kan privasi mereka. Iya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Pasti nggak ngaruh sih, semua orang tuh pasti pernah ngelakuin salah ya. Jadi nggak masalah. Buka jalannya, buka jalannya.
Basically sih suka ya, karena secara pribadi dia juga bukan orang yang sombong atau kayak gimana gitu, tetap suka. Kalau masalah kayak gitu masalah pribadi kayaknya internal ya. Kalau masalah kayak gitu kayaknya semua artis banyak mungkin yang melakukan kayak gitu ya. Tapi kalau aku bilang kalau untuk suka tetap aja suka karena kan dia kan punya bakat di bidang acting segala macam ya. Ya tetap maju aja, no problem. Masih banyak yang mencintai dan menyayangi Luna Maya. Thank you. Kenapa? Ya terima kasih buat supportnya. Iya. Maksudnya kadang-kadang minder juga ya, agak nggak percaya gitu. Karena dari awal kerja nggak pernah berpikir untuk punya fans kali ya, atau untuk punya berpikiran orang tuh akan suka terus sama kita. Gitu. Jadi pas ngelihat kayak gitu jadi saya sih gitu. Semangat lagi ya? Pastinya semangat. Ya, jadi support dari orang-orang di luar sana sangat berarti untuk Luna Maya dan juga pastinya support dan cinta. Kalau kita ngomongin soal cinta tentang Luna Maya pastinya wow, ini yang sangat-sangat ditunggu dan orang-orang itu pengen banyak tahu. Setelah ini kita akan kupas cintanya Luna Maya, jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Karir, kesuksesan, keluarga, sahabat. Tadi kita sudah bahas semuanya, tapi ada satu yang kurang tentang cinta. Cinta. Atau laki-laki. Kriteria cowok Luna itu apa ya? Sama lah kayak semua perempuan lah, pasti pengennya yang baik, yang tanggung jawab, terus yang bisa jadi kepala keluarga yang baik. Ya sama lah kayak semua perempuan pasti juga pengennya gitu ya. Tapi ini banyak loh yang masih bertanya-tanya ya. Sama yang itu udah putus atau belum? Apa ya? Silaturahmi masih tetap jalan sih, masih tetap baik. Putus atau masih? Tahu nggak ya? Ya apa ya? Saat ini sih aku lebih mungkin fokus sama sama diri aku sendiri dulu sih, kayak misalkan kerjaan, terus menata kembali yang selama ini mungkin ibaratnya sekarang mulai dari nol lagi gitu loh. Tapi tadi belum dijawab putus atau enggak. Ya ntar dulu. Ya itu maksudnya sekarang lagi kayak gitu, jadi belum tahu ke depannya apakah memang lebih nyaman dengan situasi kita yang mungkin seperti sekarang ataupun kayak seperti apa nantinya. Ya lihat aja deh ke depannya. Putus atau enggak? Bisa ya. Gila, bombardir nih. Jadi gimana? Johan lah ya. Apa tuh? Jodoh di tangan Tuhan. Johan lah. Kalau misalnya ada
cowok yang ingin menaklukkan hati Luna itu gimana sih caranya, Lun? Apa Luna melihat dari fisik? Enggak sih, fisik otak, enggak. Atau jago bikin lagu? Atau pengennya sih kalau pinter sih harus kayaknya ya, karena ya pinter apapun gitu namanya, kalau misalkan kita bilang pinter pasti dia punya suatu kelebihan yang dia bisa jadiin pegangan lah gitu. Kalau cowok pinter pasti dia bisa bertanggung jawab, pasti dia juga mikir untuk masa depan pasangannya ataupun keluarganya kelak nanti lah gitu. Aku pikir sih harus pinter juga dan humoris mungkin. Humoris. Orangnya suka bercanda gitu, jadi nggak usah terlalu serius-serius lah gitu. Ya kayak Raffi lah, pinter. Hai deh. Tapi Luna kelahiran 26 Agustus 1983. 29 tahun. Target nikah umur berapa, Lun? Nggak ada target. Nggak ada target? Nggak ada rasa kepengen dari keluarga? Oh, keluarga aku sih malah nggak pernah nanyain. Nggak pernah nanyain? Enggak, malah justru bilangin ntar aja lah 35-an. Umur 35? Iya. Umur 35, Lun. Iya kata ibuku. Jangan nanti umur 35 Luna pacaran sama seumuran 20 lu, nanti kayak... Ya, enggak, itu kayaknya saya tahu deh ada pasangan itu, Raffi Ahmad Yuni Sara ya. Tapi Lun, 35 buat Luna? Enggak, itu nikah tuh nggak gampang ya, gitu loh. Jadi aku pikir sih nikah tuh ya, tujuan kita nikah pasti pengennya sekali seumur hidup lah ya gitu. Nggak ada yang pengen gagal gitu. Jadi lebih baik agak sedikit terlambat tapi mantep banget jadi untuk selamanya dibandingin kayak putus ya buru-buru tapi akhirnya ya juntrungannya akhirnya kayak ya entah itu nyesel, entah itu ternyata nggak cocok atau apa gitu. Teman-teman Luna kan udah banyak yang punya baby, udah banyak yang nikah. Siapa angkatan-angkatan model Luna kayak siapa ya? Catherine Wilson dia udah nikah. Siapa lagi? Karenina semua. Udah ada yang punya baby. Luna nggak pengen gendong darah daging Luna sendiri dibawa kemana-mana. Iya kalau ditanya pengen sih pengen, cuma nggak tahu setiap ditanya gitu. Misalkan teman-teman aku yang nikah, enakan waktu masih single. Enakan masih sendiri, mau ngapain aja masih bebas, nikmatin aja dulu katanya gitu. Jadi aku mempercayakan omongan yang sudah berpengalaman, jadi aku take my time sih gitu. Tapi kan tadi nih aku balik lagi sedikit ya, Luna tadi aku tanya Luna udah putus atau belum, Luna nggak jawab. Tapi nih seandainya nih kata hatinya Luna, kalau misalnya mungkin atau tidak nih, Luna menikah sama Ariel. Ya mungkin aja. Mungkin aja? Mungkin aja. Berarti masih ada harapan? Iya kan Johan. Gila loh, Vi. Tepuk tangan buat lu namanya. Oke, itu tadi kita sudah... Kata hati Luna Maya yang paling jujur tadi terpancar dari aura matanya yang sangat indah. Dan setelah ini kita akan kembali lagi untuk... Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Masih bersama Raffi Ahmad, Kata Hati, inilah saatnya hati bicara. Urusan cinta Luna Maya itu memang yang membuat saya tersenyum banget hari ini. Pertanyaan yang terakhir. Sama, Vi, gue juga ngeliatin lo senyum. Oke, Lun. Mimpi-mimpi Luna yang belum Luna raih sampai sekarang apa sih, Lun? Hampir semuanya sih udah tercapai ya.
Kayak dulu pernah bilang pengen jadi produser, pengen Produser. jadi... Udah, produser udah? Udah, jadi sutradara juga. Sutradara udah? Pemain Iya. film, sinetron udah? Ya Apa maksudnya lagi? apa ya? Model udah? Bintang iklan udah? Mungkin lebih pengen... Ibu rumah tangga yang belum? Ya itu ada waktunya lah ntar. Pelan-pelan dulu lah satu-satu. Kalau dulu kan punya target, misalkan dulu tuh kayak tahun depan harus ini, tahun depan harus itu gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak ngalir aja. Jadi sekarang sih alhamdulillah sih, maksudnya kemarin udah bikin 1 film layar lebar, udah. Terus sekarang lagi main film layar lebar yang yang apa namanya bisa dibilang nantinya juga akan agak skala internasional lah gitu. Internasional. Seandainya Luna benar-benar, sekarang kan Luna sedang meniti karir lagi, mulai dari nol lagi. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, kembali lagi ke dunia hiburan, ke dunia entertain. Inginnya Luna kalau misalnya comeback bener-bener, udah bener-bener yang bak di posisi settle lagi. Luna pengen dikenalnya sebagai apa? Saya pengennya dikenal sebagai seniman lah, orang yang punya passion terhadap seni peran, dan seni peran itu yang sudah membesarkan aku sekarang ini, dan passion aku terhadap film itu juga tinggi sih. Ya kalau pengennya sih lebih memajukan industri film terutama di Indonesia gitu. Jadi memang lebih di sana sih. Gitu. Lebih ke sana. Apapun yang terjadi itu udah pilihannya, yang kita harus siap dengan apapun resikonya. Apa yang udah kita pilih ya kita nggak boleh nyesel gitu. Ya kalau misalkan tuh ternyata salah ngambil pilihan, ya kita belajar ke depannya kalau ada pilihan lagi dipikirin lebih benar lagi. Coba dipelajarin lagi bagaimana resikonya kalau kita ngambil di sini atau di situ. Aku percaya hidup itu cuma pilihannya ini. Kalau kita ngambil ke kanan ya hasilnya akan seperti apa kita nggak tahu. Kalau kita pilih ke kiri hasilnya juga nggak akan tahu gitu. Jadi hidup ini adalah pilihan. Pilihan sih. Ya siap dengan resiko. Kalau ternyata hasilnya bagus ya kita harus bersyukur. Ternyata pilihan kita tepat, benar. Aku pikir kita harus kuat lah ya. Kita sebagai perempuan yang mandiri, yang yang mempunyai karakter lah gitu. Aku pikir. Jadi sebelum kita berkata ataupun berpikir sesuatu, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Pengalaman saya sih gitu. Jadi saya lebih mengurangi yang namanya berpikir negatif terhadap orang gitu. Karena itu bisa terjadi di kita. Apapun masalahnya gitu. Terhadap mereka-mereka yang sudah menganggap saya jelek lah atau hina lah atau apapun, saya coba bersyukur juga gitu. Bahwa tanpa mereka ya mungkin saya juga nggak bisa berkaca diri lah gitu. Jadi saya mencoba selalu berpikir positif dan menjadi orang yang pemaaf, terutama untuk diri kita sendiri itu nggak ada ruginya. Justru membuat kita lebih wise, membuat kita lebih damai, hati kita lebih tenang daripada hati yang penuh dengan prasangka buruk, kebencian, dan cuma hanya hal-hal negatif terhadap orang. Jadi ya kembali lagi saya berpikir apapun yang kita lakukan silakan orang menilai, silakan orang ini, tapi pada hasilnya kan hasil ketok palunya cuma yang di atas ya. Betul, jadi intinya adalah tidak ada manusia yang berhak menjudge manusia. Karena semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Semua manusia itu tidak ada makhluk yang sempurna. Yang sempurna itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Luna Maya. Mudah-mudahan Luna Maya kedatangannya ke sini memberikan banyak inspirasi untuk semuanya. Thank you so much. Aduh, jinjit lagi saya. Luna, tapi boleh foto dulu nggak? Boleh. Di sini. Luna duduk, boleh? Oh, boleh. Ini foto buat apa sih, Vi? Hah? Buat apa? Buat saya, buat nakut-nakutin tikus. Ya enggak lah, buat kenang-kenangan buat Luna. 1, 2. Asik. Thank you. Nih, fotonya udah jadi. Ih, hebat banget sih. Nih, fotonya kenang-kenangan dari Kata Hati untuk Luna Maya. Thank you.
Thank you, Vi. Mudah-mudahan kata hati Luna Maya ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semuanya. Amin. Saya sebagai sahabat Luna Maya dengan hikmah semuanya yang Luna bisa rasakan dan saya rasakan sebagai sahabat. Luna Maya adalah perempuan yang hebat, perempuan yang mandiri, perempuan dewasa, dan juga perempuan yang memiliki mental baja. Saya Raffi Ahmad. Sampai jumpa lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum.